Prabu Brawijaya V pada masa kepemimpinannya, beliau bernama asli Prabu Kertabumi. Majapahit memang tidak sehebat dengan kepemimpinan pendahulunya, yaitu Prabu Hayam Wuruk, yang mengalami masa keemasannya hingga Majapahit mampu mempersatukan Nusantara. Oleh sebab itu, Prabu Brawijaya V mewarisi kerajaan Majapahit dari ayahandanya, yaitu Prabu Dyah Wijaya Kumara atau Prabu Brawijaya keempat. Meski tak sebesar dengan kekuasaan Majapahit pada masa keemasannya, yaitu pada masa Prabu Hayam Wuruk, namun kekuasaan Prabu Brawijaya V saat itu cukup luas, meliputi hampir seluruh Nusantara. Prabu Brawijaya V memiliki selir Dewi Kian yang melahirkan putra Raden Patah yang telah beragama Islam. Raden Patah menginginkan ayahandanya itu untuk memeluk agama Islam. Berbagai cara telah dilakukan oleh Raden Patah, akan tetapi belum juga berhasil. Lalu kemudian Raden Patah meminta bantuan Sunan Kalijaga. Kebetulan Sunan Kalijaga adalah menantu Sunan Ampel karena menikahi Dewi Hafsah, putri Sunan Ampel, dengan Dewi Chandrawati. Secara tidak langsung juga, Sunan Kalijaga masih cucu dari Prabu Brawijaya V. Diutuslah Sunan Kalijaga ke tempat pesanggerahan Prabu Brawijaya V di Gunung Lawu yang terkenal angker. Dalam serat Darmogandul disebutkan Sunan Kalijaga dalam berdakwah menggunakan bahasa penuh metafora, simbolis atau pelambangan kepada Prabu Brawijaya V, yakni dengan mengkontekstualkan syariat, tarekat, hakikat, serta makrifat. Selain itu, karena karomah Sunan Kalijaga, penasehat Brawijaya V, Sabdo Palon Nayagenggong, yang terkenal sakti mandraguna, dapat menggerakkan pasukan siluman menjadi tidak berdaya di hadapan Sunan Kalijaga. Kemudian Prabu Brawijaya V mengisyaratkan keinginannya untuk memeluk Islam kepada Sunan Kalijaga. "Nger Kalijaga, sebelum aku memeluk Islam, tolong potong rambutku ini," kata Prabu Brawijaya V kepada Sunan Kalijaga. Seperti dikutip dalam buku Brawijaya V Moksa, detik-detik akhir perjalanan hidup Prabu Majapahit. Melihat permintaan itu, Sunan Kalijaga masih memantapkan niat Raja Majapahit itu dengan berkata, "Wahai Gusti Prabu, jika Gusti Prabu meminta potong rambutnya, maka hendaknya berniat lahir dan batin akan mengucapkan kalimat syahadat yang berarti masuk Islam. Sebab jika Gusti Prabu lahirnya saja, tentu rambut Gusti Prabu tidak mempan saya potong," ujar Sunan Kalijaga. Karena sebagai Raja Majapahit yang gemar melakukan tapa brata, Sang Prabu dikenal sakti mandraguna. "Kamu masih belum percaya padaku, Ngger Said? Percayalah, aku benar-benar
telah lahir dan batin berniat memeluk agama Islam, ujar Prabu Brawijaya V. Akhirnya, Sunan Kalijaga berhasil mencukur rambut sang Prabu. Setelah itu, Prabu Brawijaya V mandi besar sebagai syarat sesungguhnya masuk Islam. Sunan Kalijaga pun membimbing Prabu Brawijaya V itu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islamnya Prabu Brawijaya V di hadapan Sunan Kalijaga membuat penasehat spiritual setianya, Sabdo Palon Nayogenggong, marah. Akan tetapi tak bisa berbuat apa-apa di hadapan Sunan Kalijaga. Maka penasehat Prabu Brawijaya V pergi serta mengucapkan sumpah serapah yang berbunyi bahwa mereka akan kembali 500 tahun lagi untuk menguasai tanah Jawa. Setelah kepergian penasehat spiritualnya, Prabu Brawijaya V menjalankan syariat Islam dengan sesungguhnya, menyembunyikan identitas sesungguhnya, sehingga dikisahkanlah beliau moksa atau menghilang di pesanggrahannya di Gunung Lawu. Wallahu alam bisawab. Cerita itu menjadi keyakinan masyarakat di tanah Jawa bahwa Kanjeng Prabu Brawijaya V moksa di Gunung Lawu.